Oke, baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang berjumpa kembali bersama dengan Anda semuanya ya. Tentunya di dalam keadaan sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Kembali bersama dengan saya, Master Joe ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semuanya mengenai yang namanya dasar-dasar ataupun fitur-fitur dari aplikasi Lumion sebagai wadah editor ataupun untuk penganimasian sebuah model objek. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan model-model ataupun navigasi-navigasi dasar yang terdapat pada aplikasi Lumion ya, yang saya jelaskan kemarin untuk menu bar sebelah kiri, kemudian bawah, kemudian juga ada yang di kanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan yaitu Nature Library Animation dan Transport Library Animation yang nantinya objek ini kita gunakan untuk menambah yang namanya kualitas dari pemodelan animasi yang akan kita kerjakan ya, baik yang simple ataupun project yang lebih besar. Nah, di sini saya akan mengulangi materi yang sebelumnya ya, supaya semuanya kita tahu bagaimana proses untuk kalibrasi navigasi dasar dan sebagainya. Saya ambil contoh di sini adalah sebuah pohon ya, yang kita ambil dari library nature ya. Nah, kita pilih di sini, pilih pohonnya dulu, kemudian kita pilih block select objeknya. Nah, mungkin kita pilih salah satu pohon gitu ya. Saya pilih di sini African Olive 2 ya. Nah, setelah kita pilih, kita klik kiri, kita arahkan pointer dari mouse kita. Nah, saya taruh di sini. Nah, jika sudah saya letakkan di sini, nah ini teman-teman masih lihat ya, ini sini masih ada indikator untuk membuat pohon lagi. Tapi kita nggak usah membuat pohon yang kedua, kita cukup buat satu. Nah, pohon ini akan saya modifikasi dengan menggunakan navigasi dasar. Bisa dilihat ya, ketika kita sudah buat pohon, kita klik kiri. Nah, sini ada terdapat 4 navigasi dasar. Nah, jadi ketika misalnya saya sudah memilih objek sebagai salah satu navigasi dasar, nah kita bisa lihat nanti di pohon ini ada terdapat indikator ya, indikator di bawahnya di dasarnya itu. Nah, jadi itu menjadi sebuah indikator ketika kita ingin memilih objek tersebut. Kebetulan objek tersebut aktif di nature. Nah, maka di sini pun ada gambar indikator pohon ya, atau nature ya, mewakili dari pohon ini seperti itu. Nah, contohnya di sini ada navigasi dasar ya, move object. Nah, move object, size object, rotate heading, and change height. Nah, yang pertama move object. Move object berarti berfungsi untuk memindahkan objek ya. Nah, kita kan bisa lihat ya, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, bebas. Nah, sesuai dengan pergerakan yang namanya ini mouse kita ya, sembari diklik kiri. Nah, indikatornya tadi yang diklik kiri ininya ya. Nah, yang pointer di bawahnya ini. Oke. Nah, itu fungsi dari move object. Sama seperti di dalam 3D Mesh ya, kalau teman-teman masih ingat, select and move berfungsi untuk menggerakkan objek ya, berdasarkan arah yang dituju. Nah, kemudian yang selanjutnya size object. Nah, size object ini adalah kalau berfungsi untuk yang namanya menskala objek atau meresize objek baik kecil atau besar. Kalau di dalam 3D Mesh itu ada yang namanya select and uniform scale ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, kita bisa lihat ketika kita di size objek, kita lihat nih pohon di kiri tahan. Nah, kalau saya turunkan ke bawah, dia mengecil pohonnya, kerdil. Nah, ini kalau klik kiri, sembari pelan-pelan diarahkan ke bawah mouse-nya. Tetapi kalau kita naikkan sambil klik kiri, dia ke atas dia besar. Nah, paham ya teman-teman ya fungsinya ya? Oke, itu dia fungsi dari size object. Kemudian rotate heading. Nah, rotate heading ini berfungsi untuk memutar objek pada porosnya ya. Jadi sama seperti dalam 3D Mesh ada yang namanya select and rotate. Masih ingat kan? Nah, kalau di 3D Mesh kan kemarin kan kita bisa putar universal, bisa juga putar dengan sudut istimewa yang kita inginkan kan? Masih ingat ya? Dengan menggunakan Angel Snap Toggle. Nah, di sini sama ya. Di sini rotate heading kita bisa putar-putar pohon ini. Nah, bisa nampak ya. Nah, kita bisa putar-putar seperti ini, seperti yang perputaran atau derajat yang diinginkan. Nah, kemudian navigasi yang terakhir di sini ada yang namanya change height. Nah, change height ini kita bisa lihat nih, change height.
Nah, berfungsi ini Cenghe ini adalah mengatur posisi baik itu di atas atau di bawah. Nah, ini kalau kita bisa katakan ada sebuah koordinat X dan Y. Nah, ini kan posisi pohon ini berada di koordinat 0,0. Nah, kalau misalnya kita mau naikkan ke atas, berarti 0, berapa ke atas. Kalau ke bawah, berarti dia 0, min berapa ke bawah gitu. Nah, ini saya peragakan Cenghe. Nah, kalau kita misalnya kan nampak tuh, ada panah yang putih yang atas bawah. Jadi kita klik kiri, kalau ke atas dia akan naik ke atas. Itu kan ada nampak itu ya. Ada poin-poinnya naik ke atas kan. Contoh sekarang kita berada di 3,04 melayang pohonnya. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau tenggelamkan ke bawah bisa. Nah, seperti ini dia. Masuk dia kan. Nah, oke ya. Jadi bisa tahu ya. Jadi untuk mengakalinya, mungkin suatu saat pas ketika ada tugas ini bisa berfungsi. Nah, itu dia untuk navigasi dasar gitu ya. Nah, di sini ada konteks menu ya. Pada dasarnya sih tidak ada terlalu apa ya. Jadi di sini ada beberapa navigasi, kemudian di sini ada juga edit property. Nah, di sini ada ya beberapa propertinya ya. Di sini misalnya kayak green selection hue. Nah, ini kayak misalnya warna-warna pohonnya gitu ya. Nah, misalnya ini kan warnanya kan kayak warna abu-abu grayscale gitu. Nah, kita bisa atur di sini ya, kayak mana. Kemudian green selection saturation. Kita bisa atur dia lebih hijaunya, hijau bagaimana, hijau cerah gitu ya. Bisa kita atur green selection range. Nah, ini kita bisa lihat juga sama untuk menguatkan yang namanya perpaduan coloringnya seperti itu ya. Nah, jadi kemudian setelah nanti masuk di edit property, nah misalnya kita kalau membuangnya sini agak beda. Di sini kita nggak bisa langsung delete ya, atau backspace dia nggak akan hilang. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghapus objek yang kita inginkan? Contoh kan ini kan pohon yang berada di nature. Jadi nanti kalau ada mobil kan berada di transport. Nah, pilih dulu. Dia dipilih dulu nanti, kemudian setelah dipilih baru dia ada trace object. Nah, jadi trace object ini setelah dipilih, dia kan nanti warna merah. Nah, setelah merah ini berarti dia aktif. Nah, berarti klik objek yang diinginkan, contoh seperti ini. Nah, maka dia akan hilang seperti itu. Nah, ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi nanti pilih dulu trace object. Nah, dia terpilih di warna merah. Kemudian arahkan kepada objek yang ingin dibuang. Nah, seperti itu ya cara untuk membuang objek. Nah, sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang saya undo delete dulu, saya balikkan. Nah, jadi udah tahu ya untuk mengkompos atau memanage dari objek ya. Jadi pada dasarnya untuk tanaman sama transport sih sama aja ya, bisa seperti itu ya. Baik itu tadi untuk navigasi dasar, kemudian setting kontes menu, edit property kayak warna-warna tadi. Nah, sekarang saya akan mengajari bagaimana sih untuk menduplikasi pohon dari satu menjadi banyak ya. Di sini nggak berlaku kok Ctrl C Ctrl V ya, enggak ya. Tapi ada cara praktis ya. Cara praktisnya bagaimana? Langsung aja cepat. Untuk menggandakan objek kita bisa pilih lagi pohonnya. Oke, kita aktif di pohonnya. Oke, setelah kita aktif di pohonnya seperti ini, nah udah aktif seperti ini, pastikan terpilih seperti ini. Kita tinggal tekan alternate ALT ya pada keyboard. Oke, ditahan sambil digeser klik kiri pada mouse, kemudian tahan geser ke kanan dia. Sebentar ya. Nah, digeser seperti ini. Kalian bisa ya. Oke, kemudian data alternate. Nah, geser seperti ini ya. Oke, jadi bisa ya. Ini misalnya saya buang dulu. Nah, saya buang dulu. Nah, saya ulangi lagi tadi ya di sini ya. Nah, ini kita pilih pohonnya. Nah, setelah kita pilih alternate, nah geser ke kanan mau ke kiri bebas ya. Jadi untuk menduplikasi objek seperti itu. Misalnya nanti kalian membuat project udah tahu jadinya ya. Jadi prinsip untuk menggandakan objek, semua objek apapun itu kita bisa menggunakan dengan prinsip tadi memilih dulu objeknya bersangkutan ya dengan move object. Setelah itu tekan alternate kemudian geser di posisi yang diinginkan. Itu cara untuk menduplikasi yang namanya objek ya. Bisa juga sebenarnya kalau kita mau mengcopy langsung secara banyak. Nah, bagaimana caranya? Itu kan tadi kita di place object. Tapi kalau kita untuk mengopinya lebih banyak dan lebih rapi dan teratur, kita bisa menggunakan mass placement. Nah, saya contohkan. Ini kan ada contohnya ini kan seperti ini kan, ini banyak nih.
Saya tarik seperti ini. Nah, misalnya saya tarik seperti ini, saya enter. Nah, kan langsung jadi di sini. Ini saya tarik dulu ke belakang supaya nampak. Saya mundurin bentar. Nah, oke. Dan bisa nampak nih number of item nih. Saya banyakkan lagi bisa nih. Kan lebih rimbun lagi nih seperti ini kan. Kemudian random direction, ini untuk random dari apanya ya? Dari dahan, ranting, random spacing itu ya spasinya ya, jarak antar satu pohon dengan yang lainnya. Random offset from line itu dia maksudnya dari garis lurus dia itu bisa keluar gitu ya. Kemudian direction. Nah, direction ini sama ya, perputaran dari keseluruhan skema baik batang, dahan, daun, ranting dan sebagainya. Nah, itu kalau tadi kita menggunakan yang namanya copy dengan teknik mask placement. Ya, kalau tadi kita mau satu-satu manual, kita bisa pakai place object. Jadi alternate, kita tadi boleh memilih objeknya terlebih dahulu dengan menggunakan move object. Kemudian tekan alternate sambil diklik kiri, geser mouse kita ke arah yang diinginkan. Kemudian kalau cara otomatis dengan cara banyak dan rapi bisa menggunakan mesh placement. Oke, baik. Jadi mungkin ini menjadi informasi yang penting buat rekan-rekan semua, buat teman-teman ya. Jadi nanti boleh dicoba di rumah ya, supaya menambah pengetahuan kita semuanya. Oke, mungkin pada saat ini dulu yang bisa saya berikan kepada kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Master Joe. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Thank you.